الحمد لله الذي جعل الأيام يداولها بين الناس وجعل منها تغير الشهور والسنوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang terucap, tiada kalimat yang terungkap untuk kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat puji dan syukur atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga di hari yang mulia, di hari yang penuh barakah ini, kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersimpuh di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas dan ibadah yang kita lakukan, terlebih-lebih di hari mulia ini, senantiasa Allah memberikan ridha dan juga Allah memberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah merupakan Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Berarti kita telah ditinggalkan, kita telah berpisah dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah selama 1 bulan. Tetapi mungkin kenangan-kenangan yang indah, athar-athar yang positif masih terasa di dalam jiwa-jiwa kita ini, dan juga kita telah mengukir kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sebulan yang lalu. Maka tema khutbah kali ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik pasca Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam At-Tabari, seorang mufassir terkemuka, mengemukakan bahwa
Ramadan adalah merupakan madrasatut taqwa. Ramadan adalah merupakan tempat pendidikan. Ramadan merupakan tempat penempaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan itulah kita ditempa. Di bulan Ramadan itulah kita dididik. Di bulan Ramadan itulah kita dibina untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu keistimewaan, kelebihan dan keutamaan Ramadan memiliki magnet yang kuat. Ramadan memiliki daya tarik yang kuat kepada orang-orang yang beriman untuk gairah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlomba-lomba dalam amal soleh. Maka menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ini adalah merupakan satu bentuk hijrah spiritual, di mana beliau memahami hijrah spiritual itu adalah merupakan proses perubahan dan transformasi dari sikap yang tidak baik menjadi baik, dari sikap jauh kepada Allah menjadi dekat kepada Allah, dari sikap jauh kepada Al-Quran menjadi lebih dekat kepada Al-Quran, dari sikap jauh kepada sesama manusia terutama fakir miskin menjadi lebih dekat. Dan hijrah spiritual inilah tidak ada batas waktu, ruang dan waktu. Dan hijrah spiritual inilah tidak mengenal waktu, yaitu berlaku sepanjang zaman, berlaku sepanjang masa. Maka untuk itulah ketika kita di bulan Ramadan ditimpa atau ditempa dengan kegiatan-kegiatan positif, berlomba-lomba dalam beribadah, baik ibadah mahdhah yang dimensi hubungan manusia dengan Allah, maupun ibadah ghair mahdhah, ibadah horizontal yang dimensi hubungan manusia dengan manusia. Maka kebiasaan-kebiasaan ini, nilai-nilai positif yang kita dapatkan, kita peroleh dari pendidikan Ramadan, maka seyogianya kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa jiwa kita, pribadi kita meningkat lebih baik untuk masa-masa yang akan datang pasca Ramadan. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk selalu mengevaluasi diri, menghitung-hitung, mengkalkulasi setiap kegiatan dan program yang kita lakukan, termasuk dalam beribadah di bulan Ramadan itu. Maka dengan evaluasi ini diharapkan kita mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan ketika Syawal, di mana Syawal diartikan sebagai bulan peningkatan, idealnya kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih baik dan harus meningkat. Maka itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengevaluasi diri sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin untuk kebaikan hari esok. Maka menurut Ibnu Katsir, wal tandur nafsum ma qaddamat adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanduru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis sholihah liyaumil ma'ad. Kata Ibnu Katsir, yang dikatakan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad adalah hendaklah kamu mengevaluasi diri. Hendaklah kamu menghitung-hitung, mengkalkulasi diri sebelum kamu nanti dihisab. Dan perhatikan apa yang kamu simpan, apa yang kamu investasikan berupa amal-amal soleh untuk dirimu sendiri pada hari ma'ad, pada hari kembali kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ke kampung halaman yang hakiki, yaitu darul akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik adalah sikap konsistensi dan kontinuitas dalam setiap kita melakukan satu program kegiatan. Dalam hal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam istilah agama, yang dalam istilah Al-Quran namanya istiqamah. Maka ini perlu kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Fussilat, innal ladzina qala rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apresiasi, di mana malaikat nanti akan turun. Malaikatnya akan memberikan keselamatan, malaikat akan mengokohkan hati jiwa orang istiqamah untuk tidak takut kepada siapapun, tidak ada khawatir, dan mereka tidak akan bersedih. Dan mereka nanti akan diberikan reward, apresiasi surganya Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita harus memiliki sikap kontinu, meneruskan, melanjutkan ibadah-ibadah yang kita biasakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari walaupun nilainya sedikit. Di Ramadan telah mendidik, membina pada kita melakukan ibadah secara intensif, maka kemudian kita dianjurkan untuk istiqomah dan juga ada kontinuitas, kelanjutan ibadah dilakukan secara terus-menerus. Maka itulah kata Nabi, ibadah, amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang kontinu walaupun nilainya sedikit. Afdhalul a'mal wa habba ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal ibadah, dan itu amal ibadah yang dicintai oleh Allah adalah ibadah yang kontinu walaupun sedikit. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik pasca Ramadan ini
hendaklah kita memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat untuk memulai dari sekarang, memulai dari sendiri, dari hal-hal yang kecil. Kalau kita menginginkan, kalau kita telah menyelesaikan satu program kegiatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka songsonglah ibadah-ibadah yang lainnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah menyelesaikan urusan yang lain, maka hendaklah kamu dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh untuk menyongsong urusan yang lain. Dalam ini adalah ibadah kepada Allah, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik pasca Ramadan, tentunya untuk 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Jawadun karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu indikator keberhasilan suatu program, keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan dalam meraih ibadah, adalah kontinuitas dan juga istiqomah, atau istiqomah dan kontinuitas. Andai kata ketika kita lepas dari bulan Ramadan, ibadah kita meningkat, walaupun tentu ibadah saum telah usai, telah selesai, tetapi ibadah saum sunnahnya bisa kita lakukan melalui puasa sunnah di bulan Syawal, puasa sunnah Senin Kamis, puasa hari Bid. Kalau seandainya di bulan Ramadan kita terbiasa untuk berderma, infak dan sedekah, maka tentu indikatornya apabila Syawal tiba, tetap kegiatan-kegiatan tersebut terus dilakukan dan terus dilaksanakan. Maka untuk itulah ironis kalau seandainya begitu satu Syawal tiba, musola-musola, masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain menjadi sepi kembali. Bahkan mungkin ketika sholat subuh secara berjamaah yang di bulan Ramadan mungkin dipenuhi, disesaki dengan jamaah, maka ketika Syawal tiba kembali ke habitat aslinya yang mungkin sholat subuh berjamaahnya hanya 3 atau 4 saf. Ini berarti kita semua manakala mengalami seperti itu, bukannya kita berhasil, bukannya lulus, najah, mumtaz, tetapi ini berarti rasib atau dianggap gagal. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita menyadari bahwa ibadah itu harus kita lakukan secara istiqomah
dan kontinu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأعظم. أقيموا الصلاة.